Oke, pertama-tama kita kenalan dulu. Kamu tolong jelaskan diri kamu secara singkat dan hal apa tentang diri kamu yang penting kami untuk tahu. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya Adel Fatimah, 24 tahun, asal Depok. Saya fresh graduate dari Universitas Jember Utara, jurusan Teknik Metafisika. Hal yang perlu diketahui tentang saya pernah melakukan self-assessment personality saya. Hasilnya personality saya itu ISTPA, yang artinya saya mudah beradaptasi, cepat belajar, dan terbiasa dengan rutinitas. Yang berarti juga cocok dengan posisi yang saya lamar saat ini. Terima kasih. Oke, Adele. Nah, coba tolong kamu jelaskan kenapa kamu melamar di perusahaan ini. Kenapa saya melamar di perusahaan ini? Yang pertama, latar pendidikan saya sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini. Kedua, saya sudah membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan sejenis, yang hasilnya dari laporan keuangan saya melihat perusahaan ini asetnya lebih besar dari kompetitor-kompetitor lain. Dan kemudian saya baca juga perusahaan ini selama 5 tahun terakhir selalu laba. Nah, yang terakhir, saya tidak menemukan reputasi negatif tentang perusahaan ini, baik di berita maupun di media sosial. Terima kasih. Di pertanyaan sebelumnya kamu sudah menjawab bahwa kamu tahu aset perusahaan ini lebih besar daripada kompetitor-kompetitor lain. Kemudian kamu juga tahu bahwa selama 5 tahun terakhir perusahaan ini selalu laba dan reputasi kita juga bagus. Nah, kamu ada hal lain lagi nggak yang kamu tahu tentang perusahaan ini selain 3 hal tadi? Hal lain yang saya ketahui tentang perusahaan ini adalah, yang pertama, core bisnis perusahaan ini adalah konsultan. Nah, sebagai konsultan, konsultasi yang bisa diberikan hampir di semua bidang bisnis, mulai dari konstruksi, jual beli, oil and gas, dan lain-lain. Kedua, selain memberikan jasa konsultasi, perusahaan ini juga bisa membantu take over menjalankan bisnis klien jika mereka butuhkan. Yang ketiga, dari pandangan saya, perusahaan ini memiliki potensi besar ke depannya. Mengingat sekarang hampir semua proyek bisnis, bahkan dari mulai tender hingga pelaksanaannya, hingga pengawasannya biasanya didampingi oleh konsultan. Itu Pak yang saya ketahui tentang perusahaan ini. Saya pengen kamu menyebutkan 2 kelebihanmu dan 2 kelemahanmu. Kelebihan saya, pertama, saya tipe orang yang tidak mudah bosan, Pak. Sehingga saya tidak masalah kerja dalam rutinitas. Yang kedua, saya tipe orang yang melakukan sesuatu harus terencana. Sehingga saya adalah orang yang memiliki perencanaan yang baik. Nah, kelemahan saya yang pertama berhubungan dengan tadi perencanaan tadi. Karena saya orang yang terbiasa kerja dengan perencanaan yang baik, maka respons saya cenderung lambat jika terjadi sesuatu yang membutuhkan aksi atau keputusan yang cepat. Yang kedua, saya bukan orang yang bisa menemukan bahan yang menarik ketika bertemu orang. Saya cenderung pasif jika bertemu dengan orang lain. Begitu, Pak. Oke, sekarang ini pertanyaan untuk Ruben ya. Saya baca di CV kamu sebelumnya bekerja di perusahaan konsultan yang cukup besar selama 1 tahun. Apa yang menyebabkan kamu keluar? Baik Pak, saya akan jelaskan latar belakang saya keluar dari perusahaan yang sebelumnya. Sedikit penjelasan, dalam menentukan masa depan saya, baik di pekerjaan maupun di hal lainnya, saya itu membuat parameter-parameter Pak. Hal itu membantu saya menentukan langkah saya ke depan. Khusus dalam pekerjaan, itu saya menerapkan 3 parameter. Yang pertama,
pendapatan saya saat ini itu bisa memenuhi seluruh expenses, seluruh pengeluaran saya. Nah, yang kedua, saya membuat proyeksi 5 tahun ke depan. Proyeksi pendapatan saya 5 tahun lagi itu bisa menutupi seluruh proyeksi pengeluaran saya 5 tahun lagi. Nah, proyeksi pengeluaran 5 tahun lagi ini sangat dipengaruhi oleh jenjang karir dan rencana hidup saya 5 tahun ke depan. Yang ketiga, kesehatan. Itu kesehatan sangat dipengaruhi oleh beban kerja dan kehidupan saya di luar kerja, Pak. Nah, pada perusahaan sebelumnya, kenapa saya keluar, 2 dari 3 parameter tersebut itu tidak bisa terpenuhi, Pak. Dan kami tidak bisa menemukan jalan keluar terhadap parameter yang tidak terpenuhi tersebut, Pak. Terima kasih. Ruben, ketika kamu di tempat kerja sebelumnya, apakah kamu pernah merasa tertekan atau stres, Jal? Nah, jika pernah merasa tertekan atau pernah stres, hal apa yang kamu lakukan untuk menghadapi tekanan atau meredam stres? Untuk stres, alhamdulillah hingga saya resign, saya tidak pernah stres, Pak, di perusahaan yang lama. Tapi kalau untuk tekanan, hal itu saya rasa hal yang wajar, apalagi pada saat load pekerjaan lagi tinggi-tingginya. Tapi saya tipe yang mudah berdiskusi dengan manajemen terkait pekerjaan yang tiba-tiba banyak. Saya kasih contoh, saya tiba-tiba diberikan harus mereview 100 kontrak kerja dengan eksternal dalam 3 hari. Ada 100 dokumen. Nah, sementara selama ini saya hanya pernah mengerjakan maksimal 55 dokumen kontrak kerja selama 3 hari. Saya sampaikan kepada manajemen bahwa saya selama ini hanya bisa 55, yang 100 ini tetap saya kerjakan, tapi hasilnya mungkin tidak akan efektif. Sehingga perusahaan akan mencari jalur tengah apakah menambah yang membantu saya atau memikirkan mengalihkan sebagian ke teman yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, berikutnya, seandainya nih kami terima. Nah, di bayanganmu berapa gaji yang bakal kami berikan kepadamu? Atau mungkin berapa gaji yang kamu harapkan dari kami? Gaji yang saya harapkan sebesar 6 juta rupiah, Pak. Kenapa saya meminta sebesar itu? Karena seperti yang kita ketahui, UMR Jakarta itu sebesar 5 juta rupiah, yang berarti itu gaji minimal untuk seluruh perusahaan di Jakarta, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Sedangkan perusahaan ini sudah tergolong besar, sehingga menurut saya tidak mungkin memberikan gaji yang sama dengan perusahaan kecil. Nah, selain itu, saya juga yakin saya memiliki kemampuan untuk nanti bisa bekerja membantu perusahaan ini sehingga saya layak menerima 6 juta rupiah itu, Pak. Kamu pernah bayangkan ya, 5 tahun lagi kamu bakal jadi apa, bakal seperti apa, atau apa rencana-rencana kamu 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, ada 2 target yang saling beriris antara pekerjaan dan kehidupan, Pak. Target saya di kehidupan dalam 5 tahun ke depan, saya sudah menikah dan mudah-mudahan sudah dikaruniai anak. Nah, sementara di kerjaan, saya berharap dalam 5 tahun ke depan, saya sudah berada di level supervisor dan kalau beruntung mudah-mudahan sudah berada di level manager. Sehingga saya memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai kehidupan saya yang sudah mempunyai anak. Terima kasih. Pak Ruben, bagaimana kamu bekerja dalam tim di perusahaan kamu yang dulu? Di perusahaan saya yang lama, di dalam tim itu ada 2 jenis teman. Ada teman yang bisa diajak bekerja sama, ada teman yang tidak bisa diajak bekerja sama. Untuk yang bisa diajak bekerja sama tentu tidak masalah. Untuk yang teman yang tidak bisa diajak bekerja sama, sementara pekerjaan kita tergantung dari dia, saya mengakalinya seperti ini, Pak.
saya mengerjakan porsi saya semaksimal mungkin hingga tinggal pekerjaan saya yang tergantung dari pekerjaan dia. Nah, karena pekerjaan saya terhambat, karena input dari pekerjaan dia tidak masuk, saya akan berdiskusi dengan manajemen, mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaan saya sudah selesai. Saya tinggal menunggu input dari si A. Nah, minta tolong sama manajemen untuk menyampaikan ke A segera mengerjakan pekerjaan saya. Nah, seperti itu, Pak. Ruben, di pekerjaan kamu sebelumnya, apakah kamu pernah meraih prestasi? Dan kalau pernah, apa motivasi kamu sehingga kamu mendapat prestasi tersebut? Silakan. Jika prestasi yang Bapak maksudkan dalam bentuk perlombaan, kebetulan perusahaan saya sebelumnya tidak pernah ada memiliki perlombaan khusus yang spesifik untuk mendapatkan prestasi, tapi jika prestasinya adalah bentuk kinerja, itu bisa saya tunjukkan buktinya dari hasil pencapaian KPI saya, Key Performance Indicator saya. Selama 1 tahun di sana, saya dinilai sangat baik. Nah, kenapa ada motivasi saya mendapatkan hasil seperti itu? Karena saya memiliki proyeksi sampai 5 tahun ke depan apa yang saya harapkan, sehingga saya harus menjalani setiap tahun dengan pencapaian yang bagus. Ya, ingin kamu cerita tentang kegagalan kamu selama hidup. Apakah zaman sekolah, kuliah, atau pas kerja yang sebelumnya ini? Kemudian berapa lama kamu down saat gagal tersebut dan bagaimana bisa bangkit lagi? Kegagalan yang pernah saya alami adalah saya tidak masuk ke perguruan tinggi negeri yang saya harapkan, yang pilihan pertama. Namun, jika ditanya bagaimana mengatasi down, saya tidak merasa down. Kenapa? Karena saat saya mempersiapkan untuk ujian masuk ke perguruan tinggi tersebut, saya sudah melakukan hal maksimal yang bisa saya lakukan. Sehingga jika memang tidak berhasil, tidak ada penyesalan di diri saya, Pak. Dari zaman kamu sekolah, kuliah, hingga pekerjaan yang sebelum ini, kamu pernah nggak mengalami konflik dengan seseorang atau dengan organisasi? Nah, kemudian berapa lama konfliknya, apa yang terjadi, bagaimana penyelesaiannya? Coba kamu ceritakan. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, konflik yang pernah saya hadapi adalah ketika ada salah satu teman di dalam satu tim tidak bisa bekerja sama, sehingga pekerjaan terganggu karena pekerjaan itu butuh input dari dia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya bekerja semaksimal mungkin untuk porsi saya, kemudian saya meminta bantuan manajemen, meminta bantuan atasan saya untuk berkomunikasi dengan dia agar dia juga menyelesaikan porsi dia. Nah, dari situ pekerjaan kami semuanya beres dan saya juga tidak ada konflik langsung dengan teman saya satu tim tersebut. Dan jika kamu diterima, kamu berharap bekerja dengan atasan yang bagaimana? Atasan yang kan adalah atasan yang bisa memberikan tugas yang jelas, kemudian memberikan keputusan yang cepat, dan menjadi mediator yang baik. Tolong sebutkan satu alasan kenapa kami harus menerima kamu. Posisi yang saya lamar ini bukan hanya sesuai dengan background pendidikan saya, tetapi juga cocok dengan kepribadian saya, di mana saya orang yang tidak mudah bosan pada rutinitas. Dan kemudian saya juga teliti dan telaten, sehingga baik pendidikan maupun kepribadian sangat sesuai dengan posisi yang saya lamar ini. Terima kasih, Pak. Adele, kapan terakhir pernah ada seseorang
marah, atau protes beneran? Saat SMA, Pak, saya pernah melupakan suatu hal yang penting sehingga seseorang protes kepada saya. Nah, semenjak saat itu, saya kemana-mana membawa buku kecil atau membuat catatan di handphone saya. Di perusahaan ini, jam kerjanya dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Tapi kadang-kadang kita kerja sampai jam 8 malam, 9 malam, 10 malam. Nah, anggaplah kamu kerja sampai dengan jam 8 malam. Nah, apakah kami harus membayar lembur padahal? Bergantung, Mbak. Jika saya pulang jam 8 malam gara-gara saya mengerjakan kerjaan saya yang harusnya selesai jam 4 sore, maka perusahaan tidak perlu bayar lembur, Pak. Tapi, jika perusahaan memberikan pekerjaan lain di luar pekerjaan rutin saya yang seharusnya selesai jam 4 sore tadi, maka perusahaan harusnya memberikan tanggung kepada saya, Pak.